Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ahrananda. Saya dari Pendidikan Informatika dari Universitas Trunojoyo, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi, kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang tutorial cara menggunakan Prezi dan sejarah tentang Saronin di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, teman-teman. Nah, lanjut ke Google Chrome, teman-teman. Langsung ke Google Chrome. Kalian buka dulu penjara seperti ini. Nah, kemudian kalian ketik di sini buka Prezi, teman-teman. Prezi. Nah, jadi akan muncul langsung muncul seperti ini. Tinggal kalian cari. Nah, ketika sudah muncul Prezi seperti ini, kalian langsung pencet yang paling atas, teman-teman. Nah, Prezi. Ups, masih lemot, teman-teman. Karena di sini jaringannya kurang support. Jadi kita agak-agak nge-lag di sini teman-teman. Nah, ketika kalian sudah, oh ya jangan lupa teman-teman, kalian di sini kan ada translate. Nah, kalian jika kurang paham, di sini kan aplikasi Prezi ini menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian bisa translate ke bahasa Indonesia. Kita translate aja. Oke, klik ini. Nanti ketika klik ini, otomatis semua yang ada di sini, nah, semua yang ada di sini akan menjadi bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, jalan. Jadi kita yang pertama di sini ke di sini bisa membuat secara manual, teman-teman. Jika kalian tidak mau menggunakan template-nya, kalian bisa menggunakan manual ke presentasi. Kalian klik presentasi, kemudian mulai dari awal. Nah, kita tunggu sebentar, masih nge-lag. Kita translate lagi, kecilan. Hmm, Oke, sudah muncul seperti ini, tapi masih nge-lag ya teman-teman. Bentar saya cek dulu. Nah, ketika sudah muncul logo seperti ini, teman-teman, ini kalian bisa mengcustomnya dengan eh, segala gaya yang kalian mau, teman-teman. Ininya bisa dirubah, putih-putihnya latar belakangnya bisa diubah, bisa warnanya bisa diubah hitam ataupun merah, teman-teman. Nah, sini kalian teman-teman nih. Oke, kita ulang ya. Tadi kan warna putih. Nah, kalian tinggal ini nih. Kalian tinggal apa? Tinggal pencet yang latar belakang, latar belakang. Nah, ini kalian ubah sesuai warna yang kalian mau, teman-teman. Misal saya mau ubah warna abu-abu nih. Nah, itu langsung bisa berubah, teman-teman. Tuh. Terus apa lagi ya? Kita silang dulu ini keluar, keluar dulu. Nah, jadi ketika kalian ininya kurang, teman-teman. Misal kita masuk yang pertama dulu. Set. Nah, ininya nanti kurang untuk menampilkan presentasi yang kalian mau, kalian bisa menambahkannya, teman-teman. Bisa melewati bingkai ini, bisa dengan bingkai ini. Nah, bisa dengan bingkai ini, kalian sesuaikan nanti. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalian bisa sesuaikan semaunya kalian nanti. Sebesar atau sekecil yang kalian mau. Kita hapus dulu. Nah, oh iya teman-teman, untuk resi ini kita harus eh, alat, ada yang menggunakan alat tangan, ada yang menggunakan pilih alat. Jadi untuk pilih alat seperti ini kita harus memakai yang seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk memindah, nah kita harus memakai yang alat.
tangan ini teman-teman. Nah, yang pertama kalian lanjut ya. Yang kedua. Nah, yang pertama kan bisa menggunakan bingkai. Yang kedua, kalian bisa seperti ini teman-teman. Nah, kalian klik ini, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, teman-teman. Nah, otomatis bingkai yang kalian tadi salin itu otomatis eh, langsung mengkapinya teman-teman. Kalian bisa ubah entah nanti gambarnya ini di sebelah sini, ataupun dihilangin, tinggal kalian sesuaiin teman-teman dengan kebutuhan presentasi kalian. Nah, untuk ininya juga, ini kan bukan sebuah animasi, tapi sebuah eh, apa ya? Kalau istilahnya itu sebuah apa sih? Atribut teman-teman. Nah, kalian di sini atributnya ini kalian juga bisa salin ini Ctrl C, kemudian Ctrl V teman-teman. Nah, otomatis tersalin juga seperti ini. Nah, jadi kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Juga kalau gaya kalian latar belakang, warna, gaya teks ini kalian bisa di sini teman-teman. Bisa mengubah. Misalnya ya, kita masuk ke slide pertama dulu. Nah, slide pertama, saya kan di sini mau membahas sejarahnya Saronin. Jadi kita tulis kita ketik sejarah Saronin di Kabupaten Sumeneb. Sumeneb. Nah, di sini kalian juga bisa memindahnya teman-teman. Nah, bisa ke atas ke bawah, ke kiri, ke kanan. Di sini kalian bisa ubah gaya teksnya. Gaya teks. Kalian bisa atur-atur di sini semaunya kalian. Jadi di sana kalian bisa membuat gaya-gaya teks yang lebih mungkin istilahnya lebih gaul kalau sekarang ya. Jadi tidak monoton. Tapi kalau menurut saya ini sudah masuk ya teman-teman. Kita skip aja soalnya ini nge-lag teman-teman. Nah, kemudian di media kalian juga bisa menambahkan gambar, video, entah itu GIF atau stiker, icon, audio juga bisa, bagan, PowerPoint, dan PDF. Membentuk, ini kalian bisa persegi. Nah, ini teman-teman bisa persegi. Nah, bisa persegi, kemudian bisa persegi panjang, lingkaran, segitiga, garis, garis, anak panah. Nah, blok cerita ini teman-teman, yang kalian misal eh, kayak mau nambahin atribut lain gitu. Lain, kalian bisa ketik langsung ke sini. Nah, ketik. Nah, otomatis ini langsung pindah teman-teman. Jadi, nah atribut-atribut kecil ini langsung pindah. Nah, ini teman-teman. Nah, kalian bisa tambahin-tambahin di mana yang kalian mau sebagai aksesorisnya. Tapi kalau kalian sebenarnya kalau kalian nggak mau ribet teman-teman, ini langsung bisa kok ada templatenya di sini ya. Nah, ini buat dari template. Ini kalian nanti tinggal salin-salin aja materi yang kalian akan presentasikan. Nah, jadi itu otomatis sudah ada ininya teman-teman. Apa? Alat untuk materi untuk presentasi, maksudnya template untuk presentasi dan kalian cuma tinggal masukin presentasinya ke templatenya. Jadi nggak usah bikin ribet seperti ini. Tapi ini untuk kalian yang ini teman-teman apa? Mungkin ada materi yang kalian lebih panjang dan template-nya mungkin kurang. Jadi kalian bisa gini teman-teman. Bisa apa? Nambahin slide. Nah, ini saya ini dulu teman-teman. Apa? Agak rapiin dulu.
Space-nya kurang ke sini. Nah, ke slide pertama ya. Nah, udah kan? Kalian udah tahu nih, paham nih cara untuk teksnya nih. Tinggal klik sini, lalu diubah teksnya teman-teman. Nah, lanjut ya. Lanjut. Set. Nah, ini kalian bisa masuk ke poin pertama. Misal, nah, saya nih, eh, Saronin kan? Saronin. Nah, ini kalian nanti judulnya bisa di sini. Nah, materinya yang kalian akan bahas bisa di sini. Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Langsung ke yang kedua. Nah, untuk penambahan gambar di sini, kalian bisa mengunggahnya di sini teman-teman. Pencet gambarnya, langsung ke mengunggah. Mengunggah. Nah, berhubung saya udah ada gambarnya, tinggal saya klik. Nah, ini akan loading sebentar. Kalau misal kalian mau crop, nih gini teman-teman. Diklik. Nah, gini. Kalian bisa geser-geser. Bentar ya. Ini lag teman-teman. Ini kalau nge-lag gini teman-teman. Kalau nge-lag, nah nggak bisa kalian. Coba ya. Bentar. Kita tambah lagi. Tadi kalian tunggu bentar sampai loadingnya selesai. Nanti otomatis gambarnya ini akan nge-crop akan gini teman-teman akan ngepas ngepas gini nggak kayak tadi melebar melebar kemana-mana gitu. Nah, bagus kan? Setelah ini kalian lanjut lanjut ngisi apa yang kalian mau isi. Terus di sini. Nah, terus kalian tambahin lagi, tambahin lagi, sampai selesai teman-teman. Nah, sudah paham kan caranya bagaimana menggunakan Rezi? Nah, lanjut. Kali ini saya yang akan menjelaskan menggunakan media pembelajaran Prezi ini, media multimedia ini yang saya akan gunakan untuk mempresentasikan apa sih Saronin itu, gimana sih sejarahnya Saronin itu. Nah, ini kan tadi saya harus ngisi-ngisi apa materi ya teman-teman gini. Nah, saya akan isi dulu, baru saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih itu Saronin. Oke, jadi simak videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, nah tadi kan saya udah ngisi nih materinya. Jadi gini hasilnya teman-teman. Nah, untuk mempresentasikannya, kan ini berbayar. Jadi kalian klik yang ini teman-teman, tanda mata ini. Nah, kalian klik, lalu kalian ini. Nah, kalau kalian tampilan penyaji, ini kalian nanti malah akan disuruh berbayar. Jadi, yang ini teman-teman, klik yang itu. Nah, sekarang sejarah Saronin di Kabupaten Sumeneb. Nah, apa sih itu Saronin? Lihat teman-teman. Saronin adalah musik rakyat yang tumbuh berkembang di Madura, harmonisasi yang dinamis, rancak dan bertema keriangan dari bunyi yang dihasilkannya memang dipadukan dengan karakteristik dan identitas masyarakat Madura yang tegas, polos, dan sangat terbuka mengilhami penciptanya. Namun, Saronin meminjam nama alat musik tiup sejenis serunai di kebudayaan Melayu, yang di kebudayaan Batak disebut serune dan di Lombok disebut sarone. Lanjut. Awal mulanya, saronen sejatinya adalah sebuah alat musik tiup yang berasal dari Timur Tengah. Alat musik itu di daerah asalnya dikenal dengan beraneka ragam nama yaitu surnai, sirnai, sarone, sahnai, dan semacamnya. Namun di Madura alat ini sudah dimodifikasi bunyinya. Seiring eh, berkunjungnya penguasa Sumenep Arya Panoleh ke tempat kakaknya, Batara Katong yang berkuasa di Ponorogo untuk bersilaturahmi. Saat itu, Ponorogo rombongan dari Sumenep disambut dengan persembahan dan eh, reog dan atraksi memukau yang dilakukan oleh orang-orang berpakaian hitam. Dari sinilah awal mula selompret
pada gamelan reog dikenal oleh rombongan Sumenep dan kemudian dikenal dengan nama Saronen. Selain gamelan reog yang diterapkan di Sumenep, juga pakaian warok serba hitam dengan kaos bergaris-garis, makanan seperti sate yang awalnya dari tusuk lidi, dan angklung yang hanya dapat ditemukan di Sumenep saja di seluruh dataran Madura. Dengan begitu, Sumenep yang merupakan kiblat orang Madura, budaya dari Ponorogo yang diterapkan di Sumenep mulai menyebar ke seluruh Madura. Tetapi bagaimanapun juga setelah itu diterapkan di Madura, masih terdapat perbedaan antara budaya dan tanah budaya Ponorogo dengan budaya Madura. Lanjut. Nah, jadi ini teman-teman, orang yang meniupnya dan alatnya, saronen tadi. Lanjut. Kemudian, seorang kiai khatib Sendang, Cicit Sunan Kudus, bertempat tinggal di Desa Sendang, Kecamatan Prageun, ratusan tahun silam, menggunakan musik ini sebagai media dakwah dalam mensiarkan agama Islam dengan jalur budaya, yaitu menggunakan selopret untuk mengumpulkan massa. Konon, setiap hari pasaran yang jatuh pada setiap hari Senin, Kiai Khotib sedang Kiai Khotib Sendang dan iparnya pengikutnya menghibur pengunjung pasar disertai penari berpakaian ala badut dengan mengenakan topeng bujang ganong. Setelah para pengunjung pasar pada berkumpul, mulailah Kiai Khotib Sendang berdakwah, memberikan pemaparan tentang Islam dan kritik sosial. Gaya dakwah yang kocak, humoris, tetapi mampu menggetarkan hati pengunjung, membuat masyarakat yang hadir tertarik langsung minta eh, tuntunan untuk masuk Islam. Lanjut. Sekalian, ini slide kedua dari yang terakhir. Saronin di Jawa umumnya dapat ditemukan di wilayah tapal kuda untuk mengiringi berbagai kesenian seperti jaran kencak, macaran kadu, tarian-tarian adat Madura juga itu digunakan. Saronin ini digunakan untuk berbagai tradisi di Sumenep untuk mengiringi budaya-budaya tersebut. Namun, karena keterbatasan alat dan personil, biasanya suara sonan justru digantikan oleh suara selempret seniman reog Ponorogo yang dibunyikan menandakan Madura sehingga memunculkan nada khas yang baru. Karena dalam angka kesenian di tapal kuda sendiri lebih banyak kesenian Ponorogo dibandingkan kesenian Madura. Lanjut. Nah, ciri khas musik saronin ini sendiri terdiri dari 9 instrumen yang sangat khas, teman-teman. Karena disesuaikan dengan nilai filosofi Islam yang merupakan kepanjangan tangan dari kalimat pembukaan eh, Al-Quranul Karim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau dilafalkan terdiri dari 9 kecap. Kesembilan instrumen musik saronen ini terdiri dari yang pertama saronen, yang satu saronen, eh, lanjut satu gong besar, lanjut lagi satu kempul, lanjut lagi kenong, satu kenong besar, teman-teman. Lanjut lagi satu kenong tengahan, lanjut lagi satu kenong kecil, lanjut lagi satu korca, lanjut lagi itu ada satu gendang besar. Yang terakhir ini adalah satu gendang gudik atau istilahnya gendang kecil, teman-teman. Nah, itu adalah kesembilan instrumen musik saronin, teman-teman. Nah, lanjut, yang menarik dan menjadi jiwa dari musik ini, satu alat tiup berbentuk kerucut. Itulah yang dinamakan saronin, teman-teman. Terbuat dari kayu jati dengan 6 lubang berderet di depan dan satu lubang di belakang. Sebuah gelang kecil dari kuningan mengaitkan bagian bawah dengan bagian atas. Ujungnya terbuat dari daun siwalan. The end, teman-teman. Itulah
awal mula dan sejarahnya tentang eh, alat musik saronen, teman-teman. Dan itu penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga ke belakang sejarah saronin dan kebudayaan-kebudayaan lain di Madura tetap terjaga. Saya Dimas Afriananda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.